Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Zulkifli, NIP 20014040121. Unit kerja Direktorat Kepelabuhanan, Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi. Kali ini saya akan memaparkan identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Pada tugas kali ini, eh, saya akan menampilkan tiga isu aktual terkait manajemen ASN dan juga Smart ASN. Pada isu aktual terkait manajemen ASN yang pertama yaitu ketimpangan kompetensi ASN antar subdirektorat, yang isunya hasil evaluasi kinerja tahunan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kompetensi teknis ASN di masing-masing subdirektorat. Misalnya, di Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan sebagian besar memiliki latar belakang teknik sipil, sementara ASN di Subdirektorat Pelayanan Usaha Jasa Pelabuhanan masih banyak berasal dari disiplin ilmu yang tidak terkait langsung. Datanya survei internal tahun 2023 menunjukkan 37% ASN di Subdirektorat Pelayanan Usaha Jasa Pelabuhan belum memiliki pelatihan teknis spesifik tentang kepelabuhanan, dan hanya 22% ASN memiliki sertifikasi teknis sesuai jabatan fungsional yang ditempati, yang dampaknya rendahnya efektivitas dan akurasi dalam perumusan kebijakan atau supervisi teknis. Kemudian, beban kerja meningkat bagi ASN yang kompeten, sehingga harus mengcover pekerjaan tambahan. Dan yang kedua yaitu minimnya regenerasi dan talent pool jabatan struktural. Isunya banyak jabatan struktural eselon 3 dan juga 4 diisi oleh ASN yang mendekati usia pensiun dengan minimnya kaderisasi dari ASN muda. Fakta dan datanya 45% pejabat administrator akan pensiun dalam 5 tahun ke depan, sehingga tidak ada database talenta atau sistem merit dalam penyiapan suksesi jabatan, yang berdampak pada potensi kekosongan jabatan strategis yang berdampak pada kontinuitas program, sehingga tidak optimalnya proses transfer knowledge ke generasi penerus. Terus isu yang ketiga yaitu kinerja tidak terkait langsung dengan sistem reward dan punishment. Penilaian kinerja ASN masih belum sepenuhnya dikaitkan dengan pemberian insentif atau punishment secara proporsional, yang datanya berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal tahun 2022, 60% ASN merasa bahwa kinerja tidak mempengaruhi tunjangan kinerja atau promosi, dan masih banyak ASN dengan nilai kinerja tinggi namun tidak mendapatkan prioritas pengembangan karir, yang berdampak dengan penurunannya menurunnya motivasi kerja ASN. Kemudian tidak tercapainya target kinerja unit secara optimal. Kemudian isu terkait smart ASN, yang rendahnya kemampuan pengguna teknologi digital dalam pelayanan. ASN di beberapa subdirektorat masih belum terbiasa menggunakan sistem digital seperti Simplan atau sistem informasi perancangan pelabuhan yang berbasis cloud. Kemudian, datanya hasil pelatihan internal tahun 2024 menunjukkan hanya 48% ASN mampu menggunakan tools digital secara mandiri, sehingga sering terjadi keterlambatan input data e-repeat karena ketergantungan pada tenaga teknis, yang berdampak pada rendahnya efisiensi birokrasi dan keterlambatan laporan kinerja, potensi stagnasi dan proses digitalisasi layanan pelabuhan. Kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya keterpaparan ASN terhadap wawasan global dan bahasa asing. Sebagai institusi yang banyak bekerja sama dengan pihak luar, ASN belum dibekali cukup dengan kemampuan komunikasi global, yang datanya hanya 15% ASN memiliki kemampuan bahasa Inggris level intermediate, dan minimnya partisipasi dalam forum pelabuhan internasional atau benchmarking ke luar negeri, yang berdampak pada hambatan dalam komunikasi dan kerjasama proyek dengan mitra internasional. Kemudian kegagalannya menyerap praktik terbaik.
atau best practice dari luar negeri. Dan isu yang ketiga yaitu budaya kerja kolaboratif dan adaptif masih lemah. Sebagian besar ASN masih bekerja dalam pola sektoral atau subdirektorat, bukan lintas fungsi atau tim proyek yang berintegrasi. Hal ini bertolak belakang dengan semangat kolaborasi Smart ASN, yang datanya survei kepuasan pegawai menunjukkan 63% ASN merasa ide atau kontribusinya tidak didengar lintas unit kegiatan lintas subdirektorat, yang berdampak pada terhambatnya inovasi dan efisiensi kerja, kemudian duplikasi kerja atau miskomunikasi antar subdirektorat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.